Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Ya Yesus, sebab Engkau Tuhan dan Allah kami satu-satunya yang kami percaya. Engkau juru selamat kami, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Raja atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu, mujizat-Mu, bahkan nafas yang kami hirup setiap hari. Dan kami mau memuji kebesaran nama-Mu. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur kami ucapkan Tuhan untuk perbuatan-Mu yang sungguh dahsyat dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Benar Engkau Yesus, Tuhan dan Allah kami satu-satunya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya, segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana
Terpujilah namamu ya Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Saya undang semua itu, kita bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana bagi namamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau mulia Bapa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagung. Kau Allah yang besar, Engkau ajaib dan Engkau mulia Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar. Haleluya. Engkau Yesus yang selalu membuat kami terkagum-kagum Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau
nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau sorakkan bahwa Engkau Allah yang ajaib. Kami mau sorakkan bahwa Engkau Allah yang mulia Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Itulah pribadi-Mu Tuhan. Kau Yesus yang selalu membantu. Yes Lord. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebab kami siap memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian hormat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita kasih salam kanan kiri, depan belakang. Serong kanan, serong kiri. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan buat hidup kita. Haleluya. Dan sekarang tiba saatnya kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi. Haleluya. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Amin. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara kita menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sebab hari ini hadirat Tuhan, kita bawa keselamatan yang dari Yesus saja. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, dan kita sama-sama berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan semuanya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, Dia yang layak pujian dan kekuatan,
hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak-Mu yang layak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita mau bawa kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Lewat hidup-hidup kita. Amin. Kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Yang mau, kita mau katakan yes gitu. Yes. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan lebih lagi. Yes. Lebih lagi. Yes. Lebih lagi. Yes. Haleluya. Sama-sama yuk, kita mau bilang nama Yesus adalah nama segala-galanya. Amin. Sama-sama ya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebab namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Dan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Itulah Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Hidup kami sungguh luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Ini firman Tuhan, sungguh ya dan amin dalam hidup kita. Namanya, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebab nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Nama-Mu Tuhan, Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hanya Tuhan kita yang punya. Amin. Amin. Mau lebih lagi buat Tuhan?
Mau lebih lagi buat Tuhan? Yes. Mau lebih lagi buat Tuhan? Yes. Haleluya. Sebab dia sudah mati buat kita. Gak cuma mati ya, tapi bangkit buat kita. Amin. Sama-sama yuk kita masukkan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Yes. Dipatahkan hidupku, dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sebab dia sungguh baik, sebab Dia sangat haleluya, Yesus dia baik bagi. Sungguh-sungguh Tuhan, Dia sungguh baik. itulah Engkau Tuhan. Dia sangat baik. Amin. Yesus dia baik bagiku. Haleluya. Saya rindu setiap kita kasih tahu kanan kirinya aja, ya, kasih tahu Yesus baik buatmu, Yesus baik buat Anda, Yesus baik buatmu saudara-saudariku semua. Bahkan dia sudah mati dan bangkit. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia baik, dia sungguh Baik. Dia Haleluya. sangat baik. haleluya. Yesus, Dia baik. Kita mau katakan dengan penuh sorak-sorai, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh. Baik. Dia sangat Kita rindu, kita mau angkat tangan kanan kita yuk. Yesus, Dia baik. Ya Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Dia sungguh baik. Dia Apapun yang kami sangat alami, baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami Tuhan. Baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh. baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Bagiku, dia sungguh, baik. dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Selamat duduk buat semuanya.
Sungguh Engkau teramat, sangat, amat baik buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selalu memandang wajah-Mu. Kami selalu mau yakini bahwa Engkau satu-satunya pertolongan kami Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya tempat kami berseru dan berharap. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu, dan berseru, sebab pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami hanya karena Engkau. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sebab Engkaulah kuatku, dan Kau yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru ke tempat yang benar. Kami mau berseru ke pribadi yang benar, yaitu Engkau Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan kami mau berseru. Sungguh Engkau pertolongan kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Sebagaimana kami ada itu karena pertolongan-Mu, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang untuk semua yang kita bagi berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Perbuatan-Mu selalu membawa damai sejahtera buat setiap kami Tuhan. Rancangan-Mu selalu ajaib buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Engkau sembunyikan beliau di balik salib-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk benih firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau jadi murid yang benar. Kami mau jadi anak yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk semuanya. Puji Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti online service ini lewat pujian, saudara sudah dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Saudara sudah menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian kita. Saatnya tiba, kita akan dengar sebagian firman Allah. Saya undang kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami mau mendengar sebagian firman Allah. Marilah Tuhan berfirman kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita semua akan ambil Alkitab kita dan kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Saudara yang kasih, kita akan baca dalam firman Allah di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hari ini kita akan mendengar sebagian firman Allah dengan satu judul, tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Saudara yang kekasih dalam perjuangan hidup, setiap Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita berjuang dengan hidup ini. Kita berjuang dengan masa pandemi. Kita sudah lalui 1 tahun 8 bulan masa pandemi. Kalau saudara dan saya masih hidup, ini kemurahan Allah. Tuhan melindungi saudara, Tuhan melindungi saya. Tapi ada banyak saudara-saudara kita, sahabat kita yang sudah mengakhiri hidupnya karena terkena COVID-19. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak persoalan lain, bukan hanya persoalan COVID. Ada banyak persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, ada banyak persoalan dalam pekerjaan, ada banyak persoalan dalam pendidikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita berjuang dalam banyak hal. Ada yang berjuang dengan diri sendiri, sakit penyakit. Ada banyak yang mengalami sakit penyakit yang sangat berbahaya. Saudara yang kekasih, hari ini kita mendengar suatu bagian firman Allah bahwa tidak ada barang mustahil bagi Allah. Saudara yang kekasih, dalam perjuangan hidup saudara, yakin dan percayalah,
Tuhan Allah Maha Kuasa, dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia tidak ada barang mustahil. Kisah yang kita baca tadi, bagaimana malaikat Gabriel memberikan suatu amanah kepada Maria untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Secara akal manusia, Maria seorang anak dara atau seorang perawan. Dia belum bersuami, dia baru bertunangan dengan Yusuf. Saudara yang kekasih, hal ini mustahil seorang perawan mengandung. Tapi malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria seorang perawan, secara ilmu pengetahuan, secara biologi seorang perawan tidak bisa mengandung. Tapi firman Allah katakan Roh Kudus akan menaungi engkau. Ada suatu hal yang ajaib terjadi dalam seorang perawan yang namanya Maria. Dalam keperawanannya dia bisa mengandung seorang bayi laki-laki yang namanya diberikan dari sorga, adalah Immanuel. Namanya juga Yesus, yang artinya dia sudah mengangkat dosa isi dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam setiap perjuangan hidup saudara, kita punya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa, yang bisa mengatasi segala kemustahilan. Allah sanggup menolong saudara. Betapa sulitnya persoalan yang saudara hadapi. Saudara jangan pernah putus asa dan kecewa. Tetap pandang Yesus. Firman Allah katakan, kalau sudah ada masalah, ingat Yesus yang lebih dahulu sudah menanggung bantahan yang sehebat itu dari orang-orang berdosa. Supaya firman Allah katakan, jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang kekasih, jadi dalam kesulitan hidup, pandang Yesus. Yesus juga sudah mengalami kesulitan yang teramat sulit sebagai anak manusia. Supaya saudara, bapak, ibu, saudara-saudariku yang kekasih, adik-adikku yang tercinta yang mengalami masalah, tidak akan putus asa. Saudara yang kekasih, ada seorang teman saya. Saudara yang kekasih, anaknya seorang pemudi usia 25 tahun. Dia mengalami masa gelap dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, dia tidak bisa mengatasi masalahnya. Akhirnya si pemudi ini dia menggantung diri. Dia bunuh diri, saudara. Saudara, kalau ada masalah yang berat, pandang Yesus. Minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara jatuh sampai tergeletak. Dia akan menopang saudara, mengangkat saudara, menolong dan memberi kekuatan, memberi hikmat untuk menyelesaikan masalah saudara. Dan saudara akan berkemenangan. Saudara yang kekasih dalam firman Allah, ada satu contoh juga. Bukan hanya perawan Maria, tapi seorang wanita Oma yang mandul, sudah usia lanjut. Masih belum mempunyai anak. Dan kata firman Allah, dia mandul. Tapi Oma Elizabeth ini, dia bisa mengandung seorang bayi laki-laki. Dan bayi itu dipenuhi Roh Kudus dari rahim ibunya. Kita sudah baca tadi ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Seorang wanita yang sudah tua, mandul. Tuhan bisa membuka rahimnya. Dia mengandung seorang bayi laki-laki yang namanya Yohanes dan dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Saudara yang kekasih, lihatlah dalam kisah-kisah Alkitab. Banyak kemustahilan, tapi bagi Allah tidak ada barang mustahil. Kalau saudara mundur sedikit ke belakang, bagaimana Abraham dengan istrinya Sarah yang dijanjikan anak perjanjian, 25 tahun Abraham harus menunggu. Dari Abraham berusia 75 tahun sampai Abraham berusia 100 tahun baru lahir anak perjanjian yang namanya Ishak. Pada waktu itu
Sarah juga sudah berusia 90 tahun. Tidak mungkin bukan? Alkitab katakan, Sarah ini mati haid. Nggak mungkin mengandung. Tapi kalau Tuhan berkenan, tidak ada barang yang mustahil. Maju lagi sesudah zaman Abraham. Saudara ingat zaman Musa. Bagaimana Musa pada usia 80 tahun dipanggil dan dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Saudara, ini pekerjaan yang berat dan bukan mudah. Satu pekerjaan yang sangat sulit. Satu bangsa yang besar. Ya, kata firman Allah, 600.000 laki-laki dihantar keluar dari Mesir. Itu belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kira-kira 2,5 juta orang di bawah kepimpinan Musa dikeluarkan dari Mesir. Ini ajaib, saudara. Melalui tulah demi tulah sampai tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung di Mesir. Tapi tidak berlaku untuk rumah orang Israel yang ada tanda darah pada ambang pintu dan pada jenang pintu. Dan ini berbicara jauh ke depan. Dalam hidup kita yang punya tanda darah Kristus, ada perlindungan dan keamanan. Tulah ke-10 membuat semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung raja sampai anak sulung rakyat jelata, sampai anak sulung hewan peliharaan, mati semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Musa pada usia tua, dia bisa mengeluarkan satu bangsa yang besar dari satu negara. Ini nggak gampang, saudara. Dan mereka manut. Orang Israel manut, keluar semua. Musa pimpin untuk masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri Kanaan. Baru 1 bulan mereka berjalan. Mereka menghadapi tantangan yang besar. Mereka dikejar oleh tentara Firaun dengan kereta berkuda. Mereka kelabakan, mau lari kemana? Kiri kanan gunung. Di depan ada laut merah, laut Teberau. Di belakang datang tentara yang besar mengejar mereka. Tapi ada mujizat terjadi. Musa dalam kebingungannya, dia berseru, Tuhan bagaimana ini? Tolong kami Tuhan, bangsa Israel sudah ngamuk. Apakah engkau mengeluarkan kami dari Mesir untuk kami mati di sini? Saudara yang kekasih, Tuhan bilang, Musa, apa yang ada pada tanganmu? Tongkat Tuhan. Dia angkat tongkat. Angkat tongkatmu, Tuhan bilang, dan Musa angkat, dan waktu itu ada angin. Air laut itu bisa terbelah. Dan kata firman Allah, seperti dinding tembok. Ini keajaiban. Air bisa berdiri seperti tembok. Ini nggak mungkin, saudara. Kalau bata ringan sudah susun jadi tembok, oke. Batu bata sudah susun jadi tembok, iya. Atau sudah bikin tembok pakai gede, plester aja dengan semen, campur kapur bisa. Tapi kalau air nggak bisa jadi dinding, saudara. Tapi Tuhan bisa berbuat demikian supaya apa? Membuat laut Teberau itu kering dan bangsa Israel yang besar menyeberang laut Teberau. Dengan sukacita mereka sampai di seberang. Tapi apa yang terjadi? Tentara Firaun mengejar. Mereka ada ketakutan lagi. Walaupun mereka sudah tembus sampai di seberang. Tapi karena ada musuh mengejar. Tuhan bilang, Musa, angkat lagi tongkat. Musa mentaati perintah Tuhan. Waktu Musa angkat tongkat, air itu kembali menutup dan menenggelamkan semua kuda-kuda dan kereta dan tentara Firaun. Luar biasa pertolongan daripada Tuhan. Saudara, keajaiban demi keajaiban, keajaiban demi keajaiban terjadi, saudara. Ada banyak contoh dalam firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita maju lagi melihat kisah Gideon, bagaimana Gideon dengan 300 tentara yang setia dan takut akan Tuhan, yang tidak takut dan gentar terhadap musuh. Karena percaya ada Allah yang Maha Kuasa, mereka bisa berperang melawan orang Midian yang sangat banyak jumlahnya. Tidak dengan tombak dan lembing. Tetapi mereka memakai senjata. Memakai sangkakala, membawa buyung dan membawa obor. Apakah ini alat perang?
Bukan, saudara. Masa orang berperang pakai buyung yang diisi air? Masa orang berperang hanya pakai obor yang menyala? Orang berperang tiup sangkakala? Nggak mungkin, saudara. Tapi ini perintah Tuhan. Lalu Tuhan bisa membuat musuh mereka orang Midian. Orang Midian yang satu bangkit melawan orang Midian yang lain. Mereka bertengkar sesama orang Midian. Lalu mereka diberi ketakutan oleh Tuhan dan mereka lari semua tinggalkan perkemahan mereka. Lalu orang Israel dalam kepemimpinan Gideon menjara semua kekayaan yang sangat banyak daripada orang Midian. Saudara yang kekasih, ada begitu banyak kisah yang ajaib dalam firman Allah. Bagaimana Daud yang muda belia melawan orang Filistin. Gak mungkin Daud menang kalau bukan Tuhan. Dia tidak pakai tombak, dia pakai batu. Batu dan pengali-ali atau katepel. Lalu batu itu bisa nancep di dahi orang Filistin. Mati dia. Saudara yang kekasih, ini keajaiban demi keajaiban. Saudara yang kekasih, keajaiban Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Lalu ini berbicara Yesus ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Yunus dimuntahkan oleh ikan keluar hidup-hidup. Ini nggak mungkin orang hidup dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu ada daya kerja usus, ada enzim-enzim yang pasti membuat makhluk hidup yang masuk di perut makhluk hidup yang lain mati, saudara. Tapi Yunus hidup. Berbicara kematian Yesus. 3 hari dikubur, dia bangkit. Saudara yang kekasih, kalau saudara masalah seperti batu besar, itu bisa tergolek karena Yesus itu hidup. Yesus hidup dan dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa tolong saudara, dia bisa tolong saya. Apapun masalah kita, jangan pernah takut. Jangan pernah merasa persoalan saya sangat berat dan tidak bisa terselesaikan. Jangan, saudara. Kalau saudara persoalan, firman Allah katakan, mari kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Mari kita melihat di sana dan kita membaca, demikian bunyi firman Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Kalau sudah ada masalah, serahkan pada Tuhan. Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak membiarkan orang percaya jatuh sampai tergeletak. Pada waktu kita mengalami masalah, tangan Tuhan menopang dan mengangkat kita. Kalau ada persoalan, berdoa kepada Tuhan dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Firman Allah katakan, adapun doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tuhan mendengar doa. Kalau zaman dulu Tuhan mendengar doa Elia. Elia saking marahnya sama Ahab, yang suka menyembah berhala yang sangat jahat, yang kasih makan nabi-nabi Baal 450 orang. Dia bilang, Tuhan jangan kasih turun hujan. Dan hujan tidak turun. 3,5 tahun. Sampai Elia berdoa lagi, Tuhan turunkan hujan. Lalu hujan turun. Saudara bisa bayangkan Tuhan mendengar doa walaupun di negara Israel terjadi kelaparan karena hujan tidak turun. Tetapi Tuhan bisa menurunkan lagi hujan dikala hamba-hambanya berdoa. Elia berdoa, hujan turun. Haleluya. Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan mendengar doa bapak, ibu, saudara-saudari, saya, semua kita. Tuhan dengar doa kita. Lalu Tuhan mengabulkannya. Dia memberikan sesuai permintaan kita, asal itu berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan mendengar doa saudara. Bahkan Alkitab katakan, mari kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Mari baca dengan suara keras.
bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Amin, saudara. Percaya firman ini. Yesus dapat melakukan setiap doa saudara, bahkan lebih banyak dari yang saudara doakan dan yang kita pikirkan atau harapkan. Tuhan ajaib bukan? Jadilah orang-orang Kristen yang tidak pernah kecewa dan putus asa karena persoalan hidup. Jangan putus asa saudara. Tuhan tahu semua. Dia peduli, dia memelihara saudara dan saya. Dia menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bahkan ada imbuhnya. Lebih dari kita doakan dan pikirkan. Tuhan berkati kita semua. Biarlah maju terus. Mengakhiri tahun 2021 dengan baik. Memasuki tahun 2022 dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Allah dan berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan di mana saya berada, untuk pemerintah nusa dan bangsa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Allah. Tuhan tolong tanamkan dengan penuh pengertian dalam hati, pikiran, perasaan kami. Bapa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Tanamkan dalam hati kami dan penuh pengertian. Saat tiba kami berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan di mana itu berada. Pakailah hamba-hambamu untuk menangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di mana-mana yang memerlukan pembangunan gereja, pastori, yang ada dalam penginjilan, diberkati Tuhan. Yang melayani di panti-panti sosial, panti asuhan anak, orang tua, orang lansia, Tuhan pakai semua. Menjadi suatu tempat di mana ada keberkatan dari Tuhan. Dalam semua yang diasuh, yang dilayani. Ada kemenangan demi kemenangan atas persoalan hidup anak-anakmu. Tuhan tolong semua. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Dalam bilur Yesus Maha Kuasa, dalam nama Yesus, sembuh dalam kemurahan Tuhan. Kalau ada masalah hidup, ditolong, dibuka jalan, diberkati Tuhan. Dalam rumah tangga Tuhan berkati. Dalam usaha pencarian Tuhan berkati. Usaha pendidikan Tuhan berkati. Dalam pelayanan diberkati Tuhan semua umat-Mu. Berkati pemerintah kami, negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin. Berkati Kabinet Indonesia Kerja, berkatilah DPR pusat, berkatilah pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada gubernur, ada wali kota, bupati, ada camat, ada lurah, kepada desa, kepala dusun. Tuhan berkati semua pemerintah kami, semua staf di pemerintahan diberi hikmat, diberi kemampuan untuk dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Berkatilah supaya kami menjadi bangsa yang besar dan kuat, negara yang tumbuh kembang, negara yang besar, negara yang bisa memberkati negara-negara yang sedang berkembang. Tuhan buka jalan supaya negara Indonesia jaya raya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Supaya kami dapat mengerti firman Allah dan menerapkan dalam hidup kami. Supaya kami berkemenangan dalam setiap persoalan kami. Sebab dalam Yesus ada kemenangan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kami bisa berbakti online service. Berkati semua umat-Mu di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita, urapan Roh Kudus, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan. Hiduplah penuh syukur kepada Tuhan. Hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Mengucapkan syukur.
Hamba akhiri kebaktian online service ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kuat sehat panjang umur. Tetap kita makan makanan bergizi. Tuhan memberkati saudara semua. Mengakhiri tahun 2021 dengan baik. Dan dengan penuh sukacita menyambut tahun baru 2022. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Ini firman Tuhan. Sungguh ya dan amin dalam hidup kita. Namanya, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebab nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Namamu Tuhan. Nama Yesus Di atas segalanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hanya Tuhan kita yang punya. Amin. Amin. Mau lebih lagi buat Tuhan? Mau lebih lagi buat Tuhan? Yes. Mau lebih lagi buat Tuhan? Yes. Haleluya. Sebab dia sudah mati buat kita. Gak cuma mati ya, tapi bangkit buat kita.